Halo, semangat pagi, 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 pagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, serta selamat malam dimanapun Ibu Bapak berada. Berkah dalam salve. Berkah dalam salve juga untuk Bapak Paus kami, Bapak Paus Fransiskus, dan para Bapak Kardinal, para Bapak Monsinyur-Monsinyur kami, para pastor-pastor kami, para bruder-bruder kami, dan para suster-suster kami. Salve berkah dalam Tuhan Yesus memberkati. Ibu Bapak dan rekan-rekan yang kucinta yang kukasihi, saya atas nama pribadi tim Damai Kasih Channel, kami akan melakukan suatu respon atau menanggapi dari saudara saya Deki Ngadas dan Muriwali untuk menyampaikan supaya klarifikasi dari Romo kami yang bernama Romo Deso atau Romo Aba supaya sudah selesai. Dan di klarifikasi dari beliau saya kira sudah cukup mutlak, dan kami tim Damai Kasih Channel akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Romo kami berkaitan dengan Konsili Konstantinopel seperti apa, dan juga berdasarkan dengan Magisterium Gereja Katekismus Gereja Katolik. Ibu Bapak dan rekan-rekan, apa yang disampaikan oleh Romo Aba di kanal YouTube-nya Romo Deso, memang beliau memang klerus kami, tetapi kami secara pribadi, saya pribadi dan atas nama tim tidak membela pribadi Romo, tetapi kami mendukung apa yang disampaikan oleh Romo kami berkaitan dengan dokumen gereja, yaitu salah satu pilar dari gereja, yaitu Magisterium Gereja. Berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan sosial ya, terkhusus sosial dan kehidupan umum, untuk saudara-saudara saya dari komunitas gerejawi mengkritik, boleh, nggak apa-apa. Tetapi kalau berkaitan dengan fundamental iman, itu Romo kami berdasarkan dengan salah satu pilar gereja Katolik, yaitu Magisterium, Bapak. Karena apa? Gereja Katolik mempunyai tafsir tunggal yang bernama Magisterium. Kita tidak boleh serampangan, Bapak. Dan juga untuk saudaraku Muriwali dan Deki Ngadas, Gereja Katolik tidak berani untuk serampangan, saudaraku. Berbedanya dengan Anda, di mana dari teman-teman Kristen non-apostolik atau komunitas gerejawi, Anda tidak memiliki itu. Tetapi Anda memiliki magisterium di masing-masing buah pemikiran Anda. Buah kepala Anda itu mempunyai magisterium masing-masing. Akan tetapi, kenapa kok saling bertubrukan dari macam-macam banyaknya suatu denominasi di dalam komunitas gerejawi kok tidak bisa menyatu? Berbeda dengan pihak kita yang gereja utama dan pertama, yaitu gereja yang mula-mula satu kudus Katolik Apostolik, tidak bisa seperti itu, Bapak. Perlu diketahui, Bapak dan rekan-rekan semuanya, serta terkhusus saudaraku Muriwali dan Deki Ngadas, Anda menggunakan iman fundamental Anda berdasarkan Tritunggal. Dan Anda mempunyai pengikut di YouTube Anda cukup sangat banyak. Kalau Anda dalam menjelaskan Tritunggal yang tidak sesuai dengan gereja mula-mula, dan Anda menyalahkan gereja mula-mula, sebetulnya spesifiknya menyalahkan, bukan menyalahkan ya, disclaimer, mohon maaf, mungkin mengkritik Romo kami kalau Romo kami mengikuti eutikes ataupun monofisit. Secara tidak langsung Anda menyalahkan dari pengajaran umat mula-mula atau gereja mula-mula dari para rasul. Karena apa, saudaraku Muriwali dan Deki Ngadas? Pengajaran dari para rasul, umat mula-mula, itu yang dijaga, yang dilestarikan oleh gereja Katolik. Itu yang dijaga, dilestarikan oleh gereja Katolik, dan gereja Katolik masih melakukan hal itu sampai detik ini. Semuanya, baik tradisi suci, kitab suci, dan tafsir tunggal di dalam magisterium gereja. Kalau seandainya memang
apa yang dikritik oleh saudaraku Deki Ngadas dan Muriwali itu kekeliruan dalam romo kami, dalam menyampaikan, menjawab, menanggapi dari pendeta siapa itu, saya lupa namanya. Secara tidak langsung kalau memang romo kami salah, berarti pengajaran para rasul dari awal salah. Tolong dicermati lagi, saudaraku Deki Ngadas dan Muriwali. Saya akan memutarkan sedikit kutipan dari klarifikasi romo kami, Romo Abah, di kanal YouTube channelnya Romo Diso, supaya Bapak mengetahui apa yang disampaikan beliau, nanti kita jabarkan. Biar semuanya clear, Ibu Bapak. Nggih. Yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Video ini saya buat di sela-sela kesibukan atau kepadatan acara di Manado. Saya sekarang sedang berada di Manado, tepatnya di kota Tomohon, sedang mengikuti pertemuan umum dengan para imam tarekat MSC Provinsi Indonesia. Saya menyempatkan membuat video ini karena saya mendapat kiriman WA dari adik saya yang memperlihatkan ada beberapa akun YouTube dari Kristiani, Protestan, dan juga Ortodoks yang menanggapi unggahan saya ketika saya menanggapi Pendeta Yusuf Roni menyangkut pertanyaan yang diajukan. Oh iya, namanya Pendeta Yusuf Roni. Oke, terima kasih, Mo. Dan kepadanya, siapakah yang disalib? Tuhan kok disalib? Lalu dia mengatakan yang disalib adalah manusia. Dan di dalam video yang saya unggah, saya mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Tuhan, firman Allah. Tetapi saya tidak menyangka kalau respon dari para pemilik akun, dari Veritatis, ada juga dari, saya tidak tahu, MYM begitu, lalu ada juga dari Romo Ortodoks, mengomentari unggahan saya yang saya sangka kebablasan. Kebablasannya bagaimana? Yang sedang saya sampaikan itu bukan penafsiran pribadi saya. Ya. Yang saya sampaikan itu bukan penafsiran saya atas teks-teks Alkitab. Yes. Saya sedang menyampaikan ajaran gereja, ajaran magisterium mengenai identitas Yesus. Ya. Jadi saudara-saudari, kalau ada pendeta yang atau Bapak MYM itu menyebut saya eutikus, saya termasuk ajaran sesat dan sebagainya, bagi saya berlebihan. Bukan hanya berlebihan, tapi Anda menjebak diri Anda sendiri sebenarnya pada sebuah pemahaman yang keliru. Ya ini. Jadi saya sedikit berani menyimpulkan seperti ini. Kalau pernyataan saya itu disebut sebagai pernyataan yang keliru atau pernyataan yang sesat, itu mau mengatakan bahwa gereja-gereja purba itu juga sesat. Gereja-gereja perdana atau komunitas perdana yang menetapkan siapa itu Yesus, identitas Yesus itu juga dengan sendirinya dianggap sebagai sesat atau keliru. Ini sekali lagi, saya tidak sedang mengemukakan pandangan pribadi saya tentang Yesus, tetapi saya menyampaikan apa yang gereja Katolik ajarkan tentang Yesus Kristus, dan itu termuat dalam katekismus. Ya, saya tidak menggunakan pikiran saya sendiri, penafsiran pribadi saya. Saudara-saudari, Anda bisa membaca sebenarnya dalam katekismus itu tertuang dengan sangat jelas ketika konsili Konstantinopel tahun 553 itu mengemukakan hanya ada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada Yesus Kristus manusia, Yesus Kristus Allah itu nggak ada. Ya, saya mengambil sampai di sini apa yang disampaikan oleh Romo Abah, kita bedah Bapak nggih, biar semuanya clear. Oke, saya akan menyampaikan literasi berdasarkan dengan magisterium gereja. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak buat Romo Abah, Romo. Luar biasa, Romo. Ini terkhusus untuk saudara saya Deki Ngadas dan saudaraku
Muriwali Yanto Matulu, kita menjabarkan melalui dogma Tritunggal dengan pengajaran tunggal, tafsir tunggal Gereja Katolik melalui Katekismus Gereja Katolik. Kita mulai awal dari Katekismus Gereja Katolik nomor 468. Penjabarannya sebagai berikut. Sesudah Konsili Kalsedon, beberapa orang menafsirkan kodrat manusiawi Kristus seperti semacam pribadi yang berdiri sendiri. Melawan mereka konsili ekumenis kelima yang berkumpul di Konstantinopel tahun 553 mengakui dalam hubungan dengan Kristus atau satu hipostasis atau pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah satu dari Tritunggal Maha Kudus. Ada dalam dokumen gereja juga dalam DS 424. Dengan demikian, segala sesuatu yang ada pada kodrat manusiawi Kristus harus dikenakan kepada pribadi ilahinya sebagai pembawanya yang sebenarnya. Bisa dibandingkan dalam Konsili Efesus dan juga dalam DS 255. Bukan hanya mujizat-mujizat, melainkan juga penderitaan. Bisa dibandingkan dalam DS 424. Dan malahan juga kematian. Karena apa? Karena Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan dalam daging adalah sungguh Allah. Sungguh Allah. Dan Tuhan kemuliaan dan satu dari Tritunggal Maha Kudus. DS 432. Ini penjabaran melalui Katekismus Gereja Katolik nomor 468. Kita akan melihat dokumen lainnya merujuk pada KGK juga. Tritunggal adalah Allah yang satu. Bisa dilihat dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 253. Pribadi ini tidak membagi-bagi kealahan. Pribadi ini tidak membagi-bagi kealahan. Seolah-olah masing-masing menjadi sepertiga. Namun mereka adalah sepenuhnya dan seluruhnya. Bapa adalah yang sama seperti Putra, Putra yang sama seperti Bapa, dan Bapa dan Putra adalah yang sama seperti Roh Kudus, yaitu satu Allah dengan kodrat yang sama. Karena apa? Karena kesatuan ini, maka Bapa seluruhnya ada di dalam Putra. Seluruhnya ada dalam Roh Kudus. Putra seluruhnya ada di dalam Bapa. Dan seluruhnya ada dalam Roh Kudus. Roh Kudus ada seluruhnya di dalam Bapa dan seluruhnya di dalam Putra. Kita harus mencermati yang benar-benar Ibu Bapak, biar kita enggak bletot gitu loh, biar kita enggak kesleo, hati-hati. Yang kedua, ketiga pribadi ini berbeda secara real satu sama lain, yaitu di dalam hubungan asalnya, yaitu apa? Allah Bapa yang melahirkan, Allah Putra yang dilahirkan, Roh Kudus yang dihembuskan. Katekismus Gereja Katolik nomor 254. Yang ketiga, yang terakhir. Ketiga pribadi ini berhubungan satu dengan yang lain. Perbedaan dalam hal asal tersebut tidak membagi kesatuan ilahi. Namun malah menunjukkan hubungan timbal balik antar pribadi Allah tersebut. Bapa dihubungkan dengan Putra, Putra dengan Bapa, dan Roh Kudus dihubungkan dengan keduanya. Hakikat mereka adalah satu, yaitu Allah. Katekismus Gereja Katolik nomor 255. Ibu Bapak serta rekan-rekan yang kucintai, yang kukasihi, sedikit apa yang kami sampaikan melalui penyampaian dari Romo kami, Romo Aba, berdasarkan dengan tafsir tunggal gereja, yaitu Magisterium Gereja, itulah yang saya sampaikan, apa yang disampaikan Romo, penjabarannya seperti itu, Ibu Bapak. Jadi untuk saudaraku Deki Ngadas dan Verbum Veritatis,
banyak pengikut Anda untuk mengikuti pengajaran Anda di YouTube. Hati-hati, saudaraku Verbum Veritatis ataupun Deki Ngadas dan juga Muriwali dalam menyampaikan pengajaran. Jangan membuat para pengikut Anda, viewer Anda, penonton Anda, atau jemaat Anda ikut tersesat. Karena pemahaman yang sangat berbeda-beda. Perlu diketahui, sejak awal Tuhan Yesus sudah mempersiapkan murid-muridnya untuk digembleng. Digembleng dalam pengajaran yang secara totalitas semuanya. Dan murid-muridnya itu nanti akan meneruskan pengajarannya kepada penerus-penerusnya yang dinamakan suksesi apostolik. Sekiranya video pendek ini berkaitan dengan apa yang disampaikan Romo kami, sudah kami jabarkan melalui dokumen gereja, yaitu melalui Katekismus Gereja Katolik. Semoga bisa menjadi permenungan untuk saudaraku Deki Ngadas di kanal YouTube Verbum Veritatis dan saudaraku Muriwali di kanal YouTube Muriwali Yanto Matulu bisa menjadi permenungan dan bisa mencerahkan untuk semuanya, terkhusus untuk umat awam Katolik. Mohon maaf apabila ada ucap tutur kata kami yang sekiranya kurang berkenan di telinga saya, mohon maaf atas nama pribadi dan atas nama tim Damai Kasih Channel. Sekali lagi mohon maaf. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Bunda Maria mendoakan dan melindungi kita semuanya. Salve berkah dalam.